Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membeli lemari minimalis serbaguna slab 5 susun. Barangnya masih utuh, masih dalam kardus besar dan belum dibuka. Nanti kita buka sama-sama dan saya nanti jelaskan bagaimana cara memasang atau merakit lemari jenis ini. Sekarang mari kita buka kardusnya untuk nantinya kita pasang sama-sama ya. Saya ingatkan supaya tutorialnya sampai, nontonnya jangan di-skip-skip agar pemasangannya berhasil dan sesuai urutannya. Sekarang kita bongkar dulu isi kardusnya seperti apa, berapa keping lemari yang harus dirakit nanti, beserta jumlah per keping dari bagian-bagian lemari ini. Yang nonton video ini dan belum punya lemari cantik model slab 5 susun seperti ini, ayo cek di deskripsi videonya. Nanti teman-teman bisa langsung check out untuk mendapatkan lemari berkualitas ini. Yang gak habis pikir soal harganya teman-teman. Masih relatif murah loh. Dengan kisaran 100 ribuan lebih, teman-teman sudah bisa mendapatkan lemari cantik ini. Khusus yang saya pesan ini, saya memesan model slab 5 tingkat Aurora. Apapun yang teman-teman beli, jenis modelnya apa, cara pemasangannya tetaplah sama, yang berbeda hanya model dan warna saja. Jadi tetap ikuti terus cara pemasangan lemari ini. Wow, ternyata banyak juga ya keping-kepingan bagian lemari ini. Dan bagian-bagian kepingnya bisa teman-teman lihat berikut ini. Dan inilah jumlah per keping bagian sebagai gambaran teman-teman. Satu keping untuk penutup bagian atas. Selanjutnya ada 10 buah penutup untuk kiri dan kanan. 4 buah kaki lemari. Lalu ada 5 keping untuk bagian pintu. 5 keping untuk penutup belakang. Terakhir 5 buah untuk alas lemari untuk tiap-tiap kotak. Berikut cara pemasangannya. Tahap pertama kita pasang dulu kaki lemari pada alas kotak pertama. Nah, kaki lemarinya ada 4 buah. Lalu kaki lemari ini kita tempel atau kita masukkan di alas kaki lemari bagian kotak pertama. Di tiap kaki lemari, silakan teman-teman perhatikan, ada pengait sebagai pengunci nantinya. Pengunci ini dimaksudkan agar kaki lemari ini tidak copot saat lemari dipindah-pindah atau diangkat. Pengaitnya kita masukkan di lubang ini. Langsung saja kita masukkan 4 kaki lemari ini. Kita masukkan di 4 lubang alas lemari yang sudah tersedia. Sekali lagi pastikan pengaitnya masuk dan langsung terkunci. Nanti penampakannya seperti ini kalau sudah terkunci, kaki lemarinya aman dan tidak mudah lepas. Selesai sudah pemasangan kaki lemari di tahap awal. Nah, setelah dirangkai seperti ini, kita cari bagian terdepan. Nah, kita lihat teman-teman di sini tidak ada bolong-bolong ya teman-teman. Beda halnya dengan yang ini, ada bolong-bolong. Kemudian bagian yang ini juga ada bolong-bolong. Itu artinya bahwa
Bagian ini adalah bagian terdepan karena ditandai dengan adanya yang bolong di sebelah kiri, kemudian ada yang bolong juga di sebelah kanan. Bedanya di sini nggak ada yang bolong, teman-teman. Nah, fungsi dari yang bolong ini adalah untuk mengaitkan bagian dari pintu, bagian ini, teman-teman. Nanti kita masukkan ke sini, makanya ada lubang gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, ini adalah bagian terdepan nantinya gitu. Lanjut ke pemasangan sisi kiri dan kanan. Nah, kalau misalkan kalian penasaran ini warna apa, ini saya kasih lem kayu, teman-teman, karena ini copot ya, belah gitu ya. Jadi saya pakai lem kayu supaya lebih kuat. Kalau teman-teman tidak pakai lem pun tidak masalah. Ini cuma pengaman aja karena ini ada yang pecah ya. Langsung saja kita pasang seperti ini. Ini ada 4 tonjolan, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kemudian lubangnya juga ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi langsung saja dimasukkan seperti ini. Kita lihat di bagian sisinya. Nah, ini juga ada pengunci nih, teman-teman. Jadi nanti masuk ke sini. Kita tekan saja seperti ini. Ini bagian sisi kiri, sisi kanan ya. Sekarang kita ke sisi kiri. Kita ambil papannya. Sama kita masukkan seperti ini. Kita tekan kuat, namun harus hati-hati juga, takutnya patah. Nah, sisi kanan dan kirinya sudah terpasang. Sekarang ke bagian belakang. Nah, ini untuk penutup bagian belakang. Di bagian penutup belakang juga ada semacam tonjolan seperti ini. Langsung saja kita masukkan ke sini, ke bawahnya. Setelah seperti ini, lanjut ke pemasangan pintu kotak pertama. Untuk memasang pintu, teman-teman, silahkan lihat bagian pintu itu ada semacam tonjolan seperti ini. Kemudian di bagian atasnya juga ada tonjolan. Nah, tonjolan ini yang bagian bawah nanti dimasukkan ke lubang yang ini nih. Ini ada lubang, jadi dimasukkan ke sini. Ini, teman-teman, masukkan ke sini. Kemudian yang atas ini nanti dimasukkan ke alas yang kedua. Nah, ini kita lihat ada alas yang kedua. Nah, depannya ya, sekali lagi depannya yang ada bolongnya. Nah, ini alas yang kedua ya, ini bolong bagian depan ada 2. Nah, di bawah yang bolong ini ada semacam lubang. Jadi si tonjolan pintu yang bagian atas tadi dimasukkan ke sini. Gitu ya. Prakteknya seperti ini. Untuk pemasangan pintu, teman-teman harus memasangnya per kotak lemari. Jadi jangan memasang pintu-pintu setelah kelima kotak dirangkai selesai. Artinya satu kotak selesai, lalu pasang pintunya. Lanjut di kotak kedua selesai, pintu kedua langsung pasang. Begitu seterusnya. Nah, ini memasang alas kotak kedua sembari mengaitkan pintu untuk kotak pertama.
Oke, sebelum lupa teman-teman, untuk menutup sisi bagian kiri kanan, nah bentuknya berbeda sekali. Kalau yang ini rata dengan tonjolan. Kemudian kalau yang ini ada semacam lengkungan lah gitu ya. Nah untuk lengkungan, untuk yang berbentuk lengkungan, ini posisinya ada di belakang, di sini. Kemudian untuk yang rata ada di depan. Tujuannya supaya lubang yang ini tidak tertutup, teman-teman. Di sini ada semacam lubang untuk mengaitkan pintu. Jadi kalau misalkan salah pasang nanti akan tertutup. Jadi sekali lagi, yang bagian lurus ini ada di depan, kemudian yang melengkung ini disimpan di bagian arah belakang, gitu teman-teman. Selanjutnya kita pasang untuk kotak kedua. Silahkan teman-teman lakukan pemasangan seperti di kotak pertama, sampai akhirnya membentuk 5 kotak lemari atau 5 susun. Lakukan secara hati-hati, jangan terlalu menekan terlalu kuat, takutnya nanti lemarinya retak atau patah. Lakukan dengan senang hati, jangan tergesa-gesa, perlakukan dengan penuh rasa sayang dan cinta kasih. Tanpa bantuan orang lain pun saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak bisa kok melakukannya. Atau kalau lupa, sambil pasang, sambil putar video ini ya. Lalu tekan subscribe biar Abdul tentunya. Jangan lupa ya Bu ya. Setelah semuanya terpasang seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan 5 tingkat, tiba gilirannya kita pasang penutupnya. Nah teman-teman, untuk penutupnya posisinya adalah seperti ini. Ini kan depan ya. Nah lubang yang ini berada di depan. Yang ini kan nggak ada lubang. Tujuan dari lubang ini teman-teman, ini untuk mengaitkan tonjolan dari pintu. Jadi pasangannya seperti ini yang ada lubangnya seperti ini. Kemudian ini nanti dipasang di sini. Nah hampir jadi ya, perakitannya hampir beres, sebentar lagi. Nah, beres juga akhirnya. Lemarinya sangat cantik dan ternyata kokoh juga loh ini. Sudah kokoh, tinggi pula. Mantap ya. Teman-teman tertarik? Silahkan buruan order sebelum harga naik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga tutorialnya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.